Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat semuanya, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang munasabah Al-Quran. Di antara kitab suci, Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dia diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam dan petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah sumber segala kebenaran dan sumber inspirasi bagi siapapun. Munasabah Al-Quran. Secara etimologi, pengertian dari munasabah itu semakna dengan musyakalah dan muqarabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah itu berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi munasabah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang berbagai hubungan atau kaitan, baik itu ayat dengan ayat, ayat dengan surat, surat dengan isi dari ayat Al-Quran. Dari pengertian di atas, dikatakan bahwa setiap sesuatu yang berdekatan mempunyai hubungan bisa dikatakan munasabah. Pengertian semacam ini, misalnya kita katakan bahwa si fulan munasabah dengan si fulan. Artinya dia mendekati dan menyerupai si fulan, dalam arti dia punya hubungan famili, hubungan kerabat dengan yang lainnya. Nah, dalam pengertian sehari-hari pun, kita sering dengar kata-kata nasab, yang artinya adalah punya ikatan atau hubungan famili. Misalkan kita temukan itu di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 101 misalnya. Fa'iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma izi wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Nah, dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan ayat dengan ayat, hubungan surat dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Pengetahuan mengenai munasabah Al-Quran atau korelasi antara ayat-ayat Al-Quran itu bukanlah tauqifi, bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Tetapi munasabah itu didasarkan pada ijtihad seorang mufassir, dan tingkat penghayatannya terhadap kemukjizatan Al-Quran. Nah, jadi munasabah Al-Quran itu adalah ijtihadnya para ulama,
atau ijtihad seorang mufassir. Macam-macam munasabah. Ya. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Jadi hubungan antara surat dengan surat sebelum. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalkan ya, surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Pada ayat 6 di surat Al-Fatihah ini itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, bahwa jalan yang lurus itu adalah mengikuti ya petunjuk Al-Qur'an. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Ya, hudal lil muttaqin. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah pedoman. Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya, petunjuk hidup. Nah, ketika kita menginginkan ya jalan yang lurus itu, kita harus berdasarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, ini munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Gitu ya. Nah, di surat sebelumnya itu disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, lalu jalan yang lurus itu yang seperti apa? Nah, maka dijelaskan di surat Al-Baqarah. Ya, itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya itu berfungsi untuk menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Ya. Nah, misalkan pada ayat 2 surat Al-Baqarah itu ya, zalikal kitabul la raiba fihi. Ya, inilah Al-Qur'an, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kemudian ada juga korelasinya dengan surah Ali Imran ayat 3. Ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, wa anzala Taurata wal Injil. Ya. Dia menurunkan Alkitab ya kepadamu dengan sebenarnya. Ya. Artinya Allah turunkan Al-Qur'an itu ya. Allah turunkan Al-Qur'an itu ya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya ya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ya. Jadi fungsi dari surat ya itu adalah menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Nah, itu munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Kemudian munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surat. Ya. Nah, isi atau tujuan daripada surat. Nah, setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol. Ya. Nah, hal itu tercermin pada namanya masing-masing. Misalkan surat Al-Baqarah ya, yang artinya sapi betina. Nah, di surat Al-Baqarah ya bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya, tentang sapi betina yang harus disembelih oleh Bani Israel. Nah, nanti bisa dibuka itu Al-Baqarah ayat 67 ya sampai 71. Itu cerita tentang sapi betina dalam ayat tersebut. Ya. Yaitu dari ayat itu dapat diambil tujuan turunnya ayat ya. Tujuan turunnya ayat atau surat yaitu kekuasaan Allah membangkitkan orang mati. Nah, dengan kata lain tujuannya adalah menyangkut keimanan pada hari kiamat ya dan menyangkut kekuasaan Allah. Nah,
Yang ketiga itu munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir. Ya. Nah, itu misalkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1, ya. Ayat pertama dan ayat terakhirnya, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, korelasinya ya dengan ayat terakhir itu adalah innahu la yuflihul kafirun. Ya, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Ya. Nah, jadi itu munasabah ayat pertama dengan ayat terakhir. Nah, kemudian munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Nah, itu ya. Nah, misalkan kata-kata mutakin di dalam Al-Baqarah ayat 2. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa itu orang mutakin itu? Ya, dijelaskan oleh ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu ya, dijelaskan. Nah, inilah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, kemudian ada namanya munasabah antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Ya, seperti dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah itu dijelaskan pada kalimat berikutnya, ya, Rabbil alamin. Apa sifat Allah itu? Ya, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian yang keenam, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Maksudnya hubungan dari akhir surat ya dengan awal surat selanjutnya. Nah, misalkan itu surat Al-Waqiah, ya, akhir dari surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, lalu berikutnya surat Al-Hadid ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ya, dialah Allah, ya, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad. Ya, jadi munasabah Al-Quran ini cara mengetahuinya itu adalah melalui ijtihad. Ya, bukan melalui petunjuk Nabi atau tauqifi. Ya. Jadi setiap orang itu bisa saja dia menghubungkan antara berbagai hal di dalam Al-Quran. Nah, apa urgensi ya mempelajari daripada munasabah? Ya. Pentingnya munasabah Al-Quran itu adalah memudahkan kita dalam memahami ayat Al-Quran, ya, terutama ayat yang tidak ada mempunyai asbabun nuzul, nah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita mempelajari, ketika kita memahami Al-Quran dengan adanya ilmu munasabah Al-Quran, ya, itu akan mempermudah kita dalam menggali dan memahami isi daripada Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu munasabah akan meningkatkan kualitas kita dalam mempelajari Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.